Kalau manusia itu banyak sekali faktor, tapi kita pilih pola hidup sehat yang aman. Jadi kita ngerjainnya tuh sama sekali nggak takut kena efek samping macam-macam. Kita minum air hidrogen seumur hidup tuh nggak masalah. Kita puasa seumur hidup, kita makan nggak berlebihan seumur hidup, kita olahraga seumur hidup tuh nggak masalah. Kalau hasilnya sih tiap orang kan beda. Yang penting kan aman gitu, ya. Yang penting aman. Jadi tunggu aja, sabar aja gitu. Intensitas olahraga tiap orang beda, intensitas puasanya juga beda. Minum air hidrogennya sama inhalasinya mungkin yang satu minum 3 liter, yang satu minum 4 liter sehari, atau inhalasinya 3 kali sehari kan beda-beda. Jadi itu sangat banyak faktor yang berapa lama sih bisa mengurangi konsumsi insulin, suntikan insulin, dosisnya bisa balik lagi ke tablet, ke obat, bisa lepas obat, itu bisa beda-beda. Yang penting semuanya itu dikerjain, makin banyak kombinasi pola hidup sehatnya makin bagus, makin cepat gitu. Gula darahnya bisa terkontrol tanpa menggunakan obat-obatan, atau minimal ngurangin obat-obatan atau insulin gitu. Oke, Bu Ira. Iya, oke. Jadi tetap aja ya Dok ya, tetap harus pola makannya juga harus dijaga juga ya Dok. Jangan cuma tadi dokter bilang juga di awal ya minum hidrogen, tapi ya gaya hidupnya tetap aja gitu ya. Jadi sama aja. Jadi itu benar-benar harus pasangan yang tidak bisa dipisahkan ya. Air hidrogen dan gaya hidup sehat, pola makan yang tadi yang dianjurkan dokter Andi ya, dengan puasa tadi ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Puasa makanan tapi tetap minum hidrogen, apakah hasilnya tetap sama, Dok? Malah lebih bagus kan, ada yang namanya multi targeted approach ya. Yang puasa itu kan intinya memberikan istirahat dari, kalau buat yang gula ya, memberikan tubuh tuh istirahat dari insulin gitu. Jadi nggak ada insulin kalau selama puasa tuh. Jadi kalau misalnya jam 6 sore, kita tadi puasa yang paling gampang tuh kan itu puasa dari malam ke pagi yang level 1. Kita jam setengah 6 makan, sebelum maghrib gitu, jam 6 tuh sampai tidur udah nggak makan, dan itu tuh nggak susah karena kita udah kenyang jam 6 itu. Dan kenyangnya itu antara 4 sampai 5 jam, kita tuh nggak butuh makan sama sekali, nggak akan ngerasa lapar karena nggak ada hormon grelin yang diproduksi. Nah, setengah 6 kita makan, ya sampai kenyang aja, jangan sampai makan cuma sedikit, nanti jam 8 lapar lagi gitu. Udah makannya sampai kenyang, jangan bermusuhan sama makanan itu. Kita tuh makanan tuh dianggap satu kenikmatan yang luar biasa gitu. Jadi kita tiap kali makan tuh mensyukuri nikmat, itu enak banget nih makanan gitu ya. Terus kita makan sampai kenyang, tapi begitu udah kenyang berhenti. Nah itu tuh cukup sampai 4 sampai 5 jam. Jadi kalau kita tidurnya nggak terlalu malam, itu nggak akan ngerasa lapar sampai mau tidur. Makanya paling gampang itu makan terakhir jam 5:30, 6. Dah. Terus jam 5:30 tuh insulin keluar. Setelah itu kita nggak makan apa-apa sampai jam 8 pagi. Berarti insulin tuh sama sekali nggak keluar. Mau minum berapapun liter air hidrogen, si insulin tuh nggak akan keluar karena air hidrogen kan nggak ada kalorinya. Yang merangsang sekresi insulin tuh yang ada kalorinya, mau karbohidrat, lemak, protein, itu tuh insulin keluar. Tapi kalau kita cuma minum air hidrogen semalaman dari mau tidur sampai mau bangun tidur minum terus sampai kita makan lagi, tuh insulin baru keluar lagi setelah setelah kita makan. Nah, kalau kita apa bedanya kalau kita puasa terus minum air biasa, terus kita puasa minumnya air hidrogen. Kalau kita puasa minumnya air biasa, walaupun kita dapat manfaat dari puasa, si pestisida, si zat-zat yang masuk lewat makanan kita itu ngerusak terus pankreas kita. Nggak bisa dihambat pakai puasa itu sih. Ya, tapi kalau kita minum air hidrogen, si pankreasnya itu dijaga dari kerusakan akibat radikal bebas. Pertama itu. Yang kedua, si hidrogen itu nggak cuma sebagai antioksidan, dia tuh punya efek prometabolisme, anti apoptosis, anti alergi, anti radang. Jadi kalau tubuh kita tuh banyak yang radang gitu, itu tuh punya manfaat anti radang si hidrogen itu. Terus dia bisa masuk karena ukuran molekul hidrogen itu sangat kecil, paling kecil, molekul terkecil di alam semesta, dia tuh bisa masuk ke dalam sel-sel pankreas, terus menyebabkan si sel pankreas itu lebih bagus kerjanya. Dia terbukti memperbaiki lebih dari 1000 ekspresi gen katanya, terus lebih dari 200 molekul-molekul yang penting dalam sel itu dibantu sama prosesnya sama hidrogen. Jadi manfaatnya nggak cuma sebagai antioksidan aja, tapi sebagai punya anti diabetes, punya anti alergi, anti radang. Itu kalau kita minumnya air hidrogen. Kalau kita minum air biasa nggak dapat itu semua manfaat yang tadi. Jadi puasanya dapat, tapi manfaat yang lain nggak dapat. Terus juga
radikal bebasnya terus ngerusak gitu. Tapi kalau kita bisa dua-duanya lebih bagus. Dan ada yang namanya multi targeted approach, itu jadi efeknya sinergi. Kalau kita minum puasa doang, manfaatnya anggaplah 100 ya. Kalau dipakai nilai manfaatnya 100. Kalau kita minum hidrogen aja manfaatnya 100. Kalau kita ngerjain dua-duanya, mestinya kan jadi 200, tapi ini enggak, malah jadi 300 atau 400. Manfaat kesehatan itu jadi bukan 1 tambah 1 jadi 2, tapi bisa 3, bisa 4 gitu. Kalau kita, jadi maksudnya kalau kita minum hidrogen nilainya 100. Kalau kita enggak puasa, minum hidrogen aja nilainya 100. Kalau kita puasa aja nggak minum hidrogen, nilainya 100. Tapi kalau dua-duanya bukannya 200, tapi jadi 300. Terus kita selain puasa sama hidrogen, olahraga gitu yang rutin. Nilainya harusnya 300, bisa jadi 500, bisa jadi 1000 gitu. Karena si puasanya itu meningkatkan manfaat hidrogen, hidrogen meningkatkan manfaat puasa, hidrogen meningkatkan manfaat olahraga, puasa meningkatkan manfaat olahraga, olahraga meningkatkan manfaat ini, terus ya gitu. Jadi makin banyak pola hidup sehat yang kita kerjakan, manfaatnya tuh jadi jauh lebih besar dibanding kalau kita kerjain sendiri-sendiri gitu. Itu sebenarnya take home message yang dari acara pertama yang hidup sehat panjang umur dengan hidrogen itu sebenarnya. Jadi jangan bermimpi pengen hidup sehat cuman minum air hidrogen aja, atau cuman puasa aja, cuman jaga makan aja, atau cuman dengan olahraga aja. Tapi harus dikombinasi semuanya. Karena tubuh manusia itu sangat kompleks. Gak ada penyakit yang timbul cuman gara-gara satu faktor. Itu kombinasi berbagai faktor, genetik, keturunan, pola aktivitas, rajin olahraga atau enggak, radikal bebas, itu tuh semua tuh harus dikelola masing-masing. Jangan cuman ngandelin satu pola hidup sehat aja. Apalagi kalau pola hidup sehat pakai suplemen yang harganya ratusan jutaan gitu, itu tuh pokoknya makin murah pola hidup sehat itu makin bagus sebenarnya tuh. Mana sih yang lebih bagus, beras putih atau beras merah? Semua tuh bilang beras merah lebih bagus daripada beras putih gitu kan. Atau tadi pertanyaan madu. Ini tuh saya jelasin apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita minum madu. Madu itu kan apa namanya, karbohidrat ya. Ya, jadi gini, kalau kita makan karbohidrat, madu nih masuk di sini. Nanti di apa namanya, di mulut tuh ada namanya amilase dari kelenjar ludah, akan memecah si karbohidrat madu ini jadi namanya tuh disakarida. Jadi yang lebih sederhana lah, dextrin, sukrosa, laktose, maltose. Terus nanti masuk usus halus di small intestine, di small intestine nanti ada amilase juga dari pankreas. Dipecah lagi lebih kecil lagi dan namanya monosakarida. Ini polisakarida, ini monosakarida. Kemudian nanti ujung-ujungnya itu jadi glukosa atau galaktosa atau fruktosa, terus masuk ke pembuluh darah. Ya. Terus nanti masuk ke pembuluh darah itu apa namanya? Dia masuk ke nih pembuluh darah. Dia masuk dari glukosanya ini masuk ke pembuluh darah di sini. Nah, yang menentukan dari sini tuh dia bisa masuk ke liver, dia bisa masuk ke jaringan lemak. Itu tuh bukan tergantung sama jenis makannya, tapi tergantung kapan kita makannya. Contohnya gini, kalau kita minum madu nih, saya bukan makan nasi, minum madu lah. Tadi pertanyaannya kan madu. Kalau kita minum madu pas lagi kita nggak lapar gitu ya, pas sekali kita lagi lapar. Jadi ibu tuh minum madu tapi perutnya lagi kosong gitu, lagi lapar, terus minum madu, ya. Terus madunya itu kemana jalannya? Setelah masuk pembuluh darah, si madunya ini, si glukosa dari madunya itu, kalau madu itu apa, glukosa atau galaktosa atau fruktosa, saya lupa. Pokoknya monosakarida ini, kalau ibunya lagi lapar, si glukosa dari madunya itu akan dibawa ke liver. Disimpan dalam bentuk glikogen, nanti dipakai sebagai energi. Itu tuh sama, madu yang diminum tuh mereknya persis sama, jumlahnya persis sama, tapi perjalanan di dalam tubuhnya tuh yang satu masuk ke liver kalau ibu makannya lagi lapar. Tapi kalau ibu makannya lagi kenyang, ya itu madu yang sama itu, dia mau masuk ke liver nggak bisa karena udah penuh. Ibu tuh udah makan penuh, banyak makanan segala macam, si livernya tuh udah penuh dengan glukosa, udah penuh dengan glikogen. Si madu yang sama yang dikonsumsi pada saat kita kenyang, pada saat kita nggak lapar, karena si livernya udah penuh sama glikogen, si madunya tadi, glukosanya itu disimpan di liver. Di liver itu nggak bisa nyimpen glukosa, jadi si glukosanya itu dirubah, jadi ini si glukosa dari madu ini masuk, ya, masuk ke sini, itu dirubah jadi trigliserid, disimpan dalam bentuk lemak. Bayangin, madu tadi tuh bisa disimpan dalam bentuk glukosa, bisa disimpan dalam bentuk lemak, tergantung kapan kita makannya. Itu tuh berlaku untuk semua jenis makanan.
Jadi kapan kita makan itu lebih penting daripada apa yang kita makan. Makanya tadi kan si profesor yang di Surabaya, Prof. Hans Standar itu bilang penderita diabetes boleh makan apa aja, yang penting itu kapannya. Itu yang terjadi dalam tubuh saya, itu bukan ngarang, ini tuh kalau cari di textbook kedokteran, di biokimia, fisiologi, itu tuh kayak gini kejadian itu. Kapan kita makan itu menentukan si glukosa yang kita makan, lemak yang kita makan mau disimpan di mana. Kalau kita makan lemak, jeroan itu pas lagi lapar, masuk ke dalam sel itu dipakainya masuk ke dalam pembuluh darah, disimpan dalam bentuk energi, akan dipakai dalam bentuk energi, sebagai energi, bukan disimpan karena tubuh lagi butuh energi. Tapi kalau kita makan lemak pada saat kita udah kenyang, itu disimpannya dalam bentuk lemak lah pasti. Karbohidrat aja disimpan dalam bentuk lemak, apalagi lemak kalau kita konsumsinya pada saat kita lagi kenyang atau kita lagi nggak lapar. Moga-moga ini tuh yang kayak gini tuh kalau kita ngerti bener-bener apa yang terjadi dalam tubuh, kita tuh nggak akan musuhan sama makanan gitu. Kita tuh menganggap makanan tuh sebagai nikmat dari Tuhan yang diberikan. Manusia tuh kan kenikmatannya tuh apa namanya, yang utamanya tuh ada dua, dari hubungan interpersonal laki-laki perempuan sama dari makanan. Nikmatnya tuh itu dua. Kalau makanya kita jalan-jalan kemarin kan katanya orang-orang apa namanya yang leader-leader sama yang berprestasi jalan-jalan ke Bali. Di Bali itu kan wisata kuliner aja kerjanya tuh. Karena salah satu kenikmatan hidup itu tuh dari makanan. Terus kita musuhan sama makanan gara-gara ada pemahaman bahwa makanan itu ngerusak. Yang ngerusak itu kapan kita makannya. Nah, ini yang terjadi di dalam tubuh kita. Moga-moga bisa jadi ilustrasi bahwa nggak usah musuhan sama makanan sih. Yang penting kita makannya lagi ngapain. Kita makan jeroan, makan gulai otak, makan apapun. Kalau kita lagi lapar, itu dipakai jadi energi. Tapi kalau kita kenyang, mau makan nasi merah, itu disimpan jadi lemak itu di dalam tubuh tuh. Itu tuh tanya aja ke semua dokter yang belajar biokimia waktu kuliahnya, itu tuh yang terjadi dalam tubuh tuh kayak gitu. Itu bukan ngarang kapan kita makan lebih bagus dari apa yang kita, itu tuh bener-bener terjadi dalam tubuh tuh kayak gitu. Badan kita tuh sangat pinter, dia tuh kalau dia nggak butuh makan, dia tuh bingung, ini ngapain, siapa yang minta makan sih, orang saya nggak lapar kok dimasukin makanan, ya udah saya simpen dalam bentuk lemak, saya nggak bisa nyimpen banyak-banyak dalam bentuk glukosa. Badan kita tuh akhirnya disimpan dalam bentuk lemak. Makanya banyak, saya kok makannya sedikit tapi kok berat badan naik terus, karena makannya itu pada saat kita lagi nggak lapar gitu. Walaupun sedikit, ngemil sedikit-sedikit itu disimpannya dalam bentuk lemak, walaupun kita makannya kue, karbohidrat, protein kayak gitu-gitu itu disimpannya nanti dalam bentuk lemak kebanyakan tuh. Mungkin itu ibu itu moga-moga mewakili semua pertanyaan yang berhubungan dengan makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak. Jadi kapan kita makan sekali lagi itu lebih penting daripada apa yang kita makan.